Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal kebocoran listrik pada motor atau mobil. Ya bukan bocor sih, tapi kira-kira gimana sih, mengapa sih kok peralatan listrik di mobil itu bisa, mobil atau motor bisa cepat tekor. Dan anehnya ya, analisa seperti ini padahal mudah dilakukan, tapi kok jarang dilakukan ya. Tapi memang untuk melakukan ini butuh alat yang harus beli dulu, dan alat ini biasanya orang nggak punya. Apa itu? Ampermeter. Ampermeter yang bisa menunjukkan angka konsumsi konsumsi listrik ya, yang detail. Jadi bukan ammeter yang pakai jarum ya, tapi yang pakai digital. Harganya ya 50 ribuan gitulah ya, atau kurang. Ada juga yang lebih mahal. Tapi karena ya orang jarang butuh, makanya orang jarang punya ammeter, jarang punya ampermeter. Padahal ampermeter itu termasuk cukup penting juga. Seandainya nggak ngukur ampere, bisa dipakai untuk ngukur voltase. Cuma memang kalau untuk voltase lebih apa ya, lebih banyak ya penawarannya. Jadi khusus ada yang jual voltmeter gitu ya kan. Jadi ada apa, alat khusus ngukur volt yang biasanya dipasang permanen di kendaraan baik motor ataupun mobil. Gak ribet kan daripada pakai ammeter, avometer ya. Nah, pakai ammeter itu biasanya butuh pemasangan yang khusus. Jadi di ammeter itu ada tombol, ada ya besoklah penulis demokan ya. Untuk mengukur voltase beda dengan ukur ampere, karena ampere yang kita butuh ukur itu yang maksimalnya 20 ampere. Jadi untuk pakai ampermeter itu kita arahkan meteran ke 20A, terus colokannya kita pindah ke yang ada tanda 20A nya. Kebanyakan seperti itu, walau ada juga yang nggak harus seperti itu. Beda dari harga, beda dari jenis ya. Jadi ini adalah sebuah avometer ya, tipenya macam-macam. Ini V tanda garis ini artinya arus DC ya, garis ada putus-putus bawahnya DC. Yang ini ada bergelombang, ini arus AC. Jadi untuk mengetahui voltase, misalnya ya pengen 12 volt, kita arahkan 20 untuk menunjukkan maksimalnya 20. Terus yang merah ini kita colokkan ke ya bagian positifnya sebuah alat ya, terus yang hitamnya kita arahkan ke negatifnya alat. Ini kebaca 12,3. Nah, untuk mengukur ampere kita lepas dulu, kita matikan dulu. Untuk mengukur ampere ini kita harus pakai berbeda. Untuk mengukur voltase biasanya itu sini ada tulisannya kom atau minus, terus ada tulisannya, nah ini ada mas, AC, DC, V. Ini artinya kalau mengukur voltase DC, voltase AC kita tempatkan di sini. Pasangannya ini kom sama VA nya. Nah, untuk mengukur ampere ke 20 ampere kita harus rubahnya ke sini 20A. Wes,
Terus meteranya kita arahkan ke 20 ampere. Ini ampere AC, ini ampere DC. Kita arahkan ke 20 ampere, 20A. Ini 10 detik 20A unfused. Ini 200 mA fused. Jadi ini nggak boleh terlalu lama. Di sini disebut 10 detik saja maksimal ya. Maksimal 10 detik. Nah, untuk ngukur arus kan, kalau aki kita lepas minusnya, kita letakkan minusnya di kakinya yang negatifnya ini di negatifnya aki. Terus ini ibarat ada alatnya kan, alatnya ada sebentar. Nah, wis alatnya ini sudah gabung ke positifnya, ke positif aki. Ini ibarat alatnya, kita nyalakan. Nah, untuk mengetahui ampernya kita hubungkan dengan negatifnya dari alatnya. Wis, ini kipas nyala, kebaca 0,31 ampere. Ini artinya voltasenya tadi 12,4, ampernya 0,3. Untuk mengetahui wattnya tinggal dikalikan ya, ketemu kira-kira 4 watt ya. Ini kipasnya 4 watt. Udah, caranya seperti itu untuk pakai ammeter. Yang kipasnya digantikan dengan kabel dari mobilnya, kabel negatif dihubungkan dengan positifnya ini ya, ampere meterannya, negatifnya dihubungkan ke negatifnya aki. Jadi probe yang hitamnya dihubungkan ke negatifnya aki. Ya wes gitu kira-kira. Nanti kebaca berapa. Nah, untuk mengukur itu kita menilainya dari pada saat motor standby atau mobil standby. Pertama ya, kunci matikan semua. Terus aki negatifnya dilepas. Jadi kalau untuk keamanan, negatif aki yang dilepas. Nah, ini lebih menjaga biar nggak konslet kan ya. Oh, VCX. Oh, yang sudah ganti suspensi kayaknya. Mendul-mendul ya, karena sudah rusak. Jadi ketika kita melepas aki, itu kan negatif aki, kita akan melepas listrik dari sirkulasi mobil atau motor. Nah, kita pasang ampere meter pada bagian itu. Yang probe hitam kita tempelkan kita hubungkan ke bagian negatifnya aki. Yang bagian probe merah kita hubungkan yang tadinya nempel ke negatifnya aki. Nah, dari situ dalam kondisi kunci kontak mati bisa kebaca apa ada listrik yang terpakai di situ. Jadi caranya sebenarnya sederhana, tapi anehnya ya, nulis juga jarang lihat ada yang melakukan hal itu. Padahal ya caranya gampang seperti itu. Entah mengapa ya, di bengkel juga seperti itu. Tapi sebenarnya sih kebocoran listrik atau aki cepat habis itu bukan sesuatu yang mudah kita perbaiki, karena biasanya itu terjadi karena kesengajaan dari pabriknya. Contoh kalau soal motor mungkin ya itu ya versi awal untuk Aerox konektivitas Yamaha Connect.
Ternyata modul Yamaha Connect yang awal-awal itu terlalu sensitif, jadi dia apa jenenge aktif terus. Ya sumber masalahnya sih karena sensornya terusan mendeteksi keberadaan pemegang kuncinya. Jadi ada sistem smart key di mana sistemnya itu aktif ya, selalu berusaha untuk mendeteksi keberadaan wifi-nya. Dan ya namanya alat ya macam-macam ya. Tentu caranya juga macam-macam. Ada yang per detik, ada yang per 1000 detik gitu kan. Namanya sampling frekuensi. Nah, setiap kali memancarkan sinyal ini dia akan memakan banyak tenaga. Jadi contohnya aja lah di HP ya. Di HP itu kalau Bluetoothnya nyala kan dibilang menghabiskan baterai ya. Nah itu kira-kira sama. Cuma ini untuk sinyal smart key. Jadi sistem smart key ini peluncuran ya. Oh enggak, latihan. Jadi sistem smart key ini ya tergantung dari pabrikan masing-masing ya. Caranya juga macam-macam. Ada yang sistemnya aktif di HP-nya, di kuncinya, ada yang aktif di motornya. Kita kan kadang dengar juga ya, yang di motor apa tekor kakinya, yang di kuncinya sendiri tekor baterainya. Ada kan cerita seperti itu ya. Nah itu juga salah satu masalah ya, karena yang namanya sistem radio itu juga ada sensitivitas. Entah mengapa kok pabrikan tidak menggunakan sistem pasif ya. Mengapa kok kuncinya juga harus aktif? Jadi kunci yang pasif itu mungkin kayak Tesla gitu ya. Ada kartunya tempelkan pintu, tes kedeteksi pintunya, kedeteksi buka. Ya padahal sebenarnya nggak harus kartu, tapi mungkin biar kelihatan elegan dibentuk seperti kartu warna hitam, tempelkan pintunya Tesla, nanti bisa nyala gitu ya. Harusnya nggak harus kartu, model lain juga bisa. Jadi ya namanya sistem smart key itu ya kan lebih lebih dikembangkan untuk kenyamanan ya, bukan untuk keamanan tapi untuk kenyamanan. Nah demi untuk kenyamanan ini jadinya sistem smart key dibuat aktif ketika ada orang mendekati, seperti itu. Jaraknya juga sebenarnya lumayan berlebihan ya, karena ada yang sampai 6 meter gitu kan ya. Itu kan bodoh sekali itu yang desain itu. Adoe mas, kayak apa sampai ado 6 meter itu. Misal ya, yang punya smart key motor taruh halaman gitu ya, seiso murah pelan motornya ya, karena smart key-nya kedetek. Apalagi yang rumahnya kecil, apalagi yang ngontrak kos-kosan, bagian kontrakannya ada di depan pintunya, parkir motornya depan pintu kos-kosan nih, atau di lantai bawahnya, cuma beda beberapa meter. Dalam kondisi apapun kunci ini murup terus lah ya, konyol gitu ya.
Mungkin itu sebabnya dibuat aktif sehingga kalau kuncinya dimatikan, maka yang di motor nggak deteksi. Tapi iya, mengapa ya kok nggak dibuat yang di motor juga bisa dimatikan? Apa susahnya membuat smart key itu cuma nyala kalau ada tombol nyalakan matikan? Kan mestinya bisa. Tapi ya lagi-lagi ya, pinginnya gaya-gayaan, bukan untuk kepraktisan, bukan untuk meringankan kerja konsumen, tapi untuk pamer tok, pamer ke konsumen. Oh ya ini. Penulis sendiri nggak pernah mengukur berapa ampere ya, karena penulis sendiri begitu nggak suka sama modelnya NMAX New, wes nggak jadi beli yang versi smart key yang ada connect-nya segala macam, sembuh lah, wes nggak ngurusi. Lebih suka modelnya old, ya wes beli yang old des, non ABS kalian. Ya tapi penulis ya termasuk bersyukur juga beli yang non ABS ya, karena yang versi ABS itu banyak problemnya, versi smart key banyak problemnya ya, dari baterainya juga. Jadi apa ya, ada yang mobil atau motor itu mau nggak mau pasti ngedrop baterainya karena sudah desain dari sistemnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, wah wis kayak sopo-opo ya. Mobil yang kalau mesin mati mengandalkan smart key itu ya mau nggak mau kita cuma bisa pasrah dalam artian kita nggak bisa mengandalkan dari sistem otomatisnya aja. Kita kan kadang ada orang ya, misalnya pakai mobilnya jarang, bukan kendaraan harian. Nah kalau sudah seperti itu ya kan toh jadi ribet kalau tiap hari gitu manasi 10 menit. Soalnya ada yang minta seperti itu kan. Tiap hari 10 menit itu merepotkan, 2 hari sekali pun merepotkan. Makanya penulis beruntung punya motor manual. Jadi ya nyalakannya paling seminggu sekali ya, itu pun ya sempat Rasulullah. Kalau yang nggak bisa diatasi seperti ini ya solusi satu-satunya beli charger. Charger khusus untuk mobil. Mestinya charger tersebut aman ketika kendaraan dipergunakan selama makainya nggak kebalik, karena kalau makai kebalik ya rusak. Jadi selama makainya merah tetap di merah, hitam tetap di hitam, aman. Kalau sudah kadung kebalik ya rusak. Merahnya ke plus, hitamnya ke minus ya. Harganya charger sendiri mulai dari 50 ribuan. Nggak harus yang modelnya apa jenenge, nggak harus yang modelnya ada angka voltasenya, tapi baiknya sih ada ya. Atau beli voltase, pengukur voltase terpisah yang 10 ribuan, terus dikombinasikan dengan yang alat 50 ribuan itu. Mau nggak mau harus gitu kalau misalnya motornya memang rakus listrik. Daripada nyalakan motor hanya untuk ngisi baterai, lebih baik beli cacasan itu. Tapi mungkin ya jadi agak ribet, ngolor-ngolor kabel macam-macam gitu ya, karena memang ya posisinya panjang.
Terus nah kalau bukan apa kalau ceritanya lain gimana, kalau misalnya itu bukan karena sistem dari mobilnya, nah kita harus cari satu-satu. Biasanya itu karena pemasangan elektronik yang kurang baik, seperti misalnya sistem audio yang walau kuncinya mati masih nyedot listrik. Ada itu. Nah kalau sudah seperti itu ya baiknya sediakan tombol saklar manual. Nah kalau bisa ya sistemnya mobil itu jadi kasih sistem mobil atau motor ya, dikasih kunci manual juga untuk mengaktifkan dan menyalakan. Jadi ada saklar untuk menyalakan atau mematikan fungsi-fungsi yang nyedot listriknya terlalu banyak. Terus kesalahan lain adalah relay. Nah ini penulis pernah ngalami sendiri. Ada yang masang relaynya lampu itu kebalik ya. Posisi kunci kontak mati, relaynya nyala. Wes empuh lah iku masang opo lampune itu ya. Iya emang masang lampu pakai relay, tapi mengapa kok relay itu disetel nyala ketika mau kunci kontak dimatikan? Nah itu wis aneh banget lah ya. Padahal namanya relay itu makan arusnya nggak sedikit, makan arusnya sekitar 50 mA gitu ya. 250 mA itu banyak itu. Kalau masalah lain ya wis kayaknya itu aja ya. Jadi prinsip utamanya ya cuma deteksi, harus bisa deteksi. Ya wis begitu saja, nggak ada bahasan lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.